Hari ini ada beberapa hal yang saya renungkan, bahkan saya garis bawahi. Pertama, tentang tempus. Ada 3 waktu dalam liturgi kita. Di dunia ini juga sebenarnya ada 3 waktu ini yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Apa itu? Waktu masa lalu, simbol lewat. Waktu sekarang yang kita hidupi sekarang, dan setelah itu waktu next yang akan datang. 3 hal inilah yang ada juga dalam Injil hari ini. 3 hal inilah yang ada dalam setiap liturgi kita. 3 hal ini juga ada dalam habitus sosial kita. Dalam bacaan pertama diingatkan kembali tadi oleh Yesaya. Pula ingin mengenai masa lalu. Umat Israel selalu ingatkan Musa. Ketika Musa masih hidup, dulu asal kami minta mana Mesir Toto berikan di bata. Kami minta ini langsung ada dulu. Itu tadi dalam bacaan pertama. Yesaya mengatakan itu. Jangan bilanglah Yesaya kepada umatku ini, ulala berena, jangan dulu. Ingat itu, dari bacaan pertama jelaskan. Itu ringan. Tak kasihan dan biningan. Sebaca pertama, tidak menuriran. Roina alam terlibat, menuriran Yesaya, dokmak turun masuk. Unang kalau terus ke belakang. Ini ya saudara kita mengudu. Ini ya kita contoh. Ereng masa ini lihat, negeri nasi bukan lainnya. Maka yang boleh dikatakan oleh bacaan pertama itu perlu. Masa lalu perlu. Itu tahap-tahap yang harus kita lihat. Tapi jangan. Jadi ada yang positif umurnya bagi aku 60. Jadi kasih 70 baru baru bereda. Bulan itu bereda. Itu tadi. Ketua budi. Itu dasar untuk sekarang dan akan datang. Tadi dikatakan oleh bacaan kedua, Paulus, aku dulu penjahat, tapi sekarang aku sudah jual Yesus. Aku sudah menjiwai Yesus ini siapa? Aku sudah dipanggil, aku hidupku sekarang bukan lagi masa lalu. Dari masa lalu aku tahu siapa aku, tapi hidupku sekarang aku sudah manusia baru. Kebaruannya apa? Tetap percaya kepada Yesus. Juga mana aku ikutkan Yesus. Padahal Paulus bukan masuk di 12 rasul karena imannya itu, karena panggilannya yang secara pribadi dia alami, dia dimasukkan rasul Paulus. Padahal rasul itu masuk bilangannya 12 rasul, murid-murid Yesus. Paulus murid Yesus dengan cara kenakalannya, dengan cara dia sadar dirinya, dia mulai beriman. Dalam bacaan kedua tadi dikatakan kepada umat ini, kena kepada jangan takut, aku orang berdosa, tapi akan paham dan Allah paham dan Yesus itu tetap membantu kita. Begitulah dalam Injil hari ini, semua poin-poin ini dibuat oleh Yesus. Yesus katakan, aku pun tidak menghukum kau. Kok sok-sokan orang ini? Kalau kita baca Injil, Bapak Nani turun semina, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki tidak pernah melaporkan kebaikan kepada Yesus. Tidak pernah. Coba kita lihat sinoptik Injil. Terus membuat yang jahat, melaporkan yang jahat kepada Yesus. Tidak apa-apa. Tapi begitu kan? Kamu sebagai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, baca-baca. Dan lewat Injil hari ini, satu dimensi lagi yang mau dikatakan selain tadi 3 tempus tadi, bahwa ada karakter manusia selalu melihat kejahatan, selalu melaporkan.
bertendensius ke situ. Asal orang berdiri, kaya, habis ini kan kita asal orang berada, kaya sekali cakap tangan kaya. Lalu lupa roti, kaya ada roti yang landai, mereka gitu tidak ada positif tinggi. Dan Yesus katakan itu jangan. Maka saudara-saudari, lewat Injil hari ini, Yesus sudah memberikan catatan-catatan bagaimana hidup akan datang. Paulus sudah mengatakan, aku hidup sekarang. Aku sudah sadar siapa aku. Kristuslah yang memberikan. Kayak Kristus. Yesus dalam Injil hari ini hidup yang akan datang. Kalau kita mau menghidupi hidup yang akan datang, adalah orang yang penuh pengampunan, orang yang mengampuni. Dan Yesus katakan, aku tidak mau menghukum engkau. Pergilah. Itulah kriteria orang yang sudah hidup menghidupi masa depan. Seorang bapak mengatakan kepada saya, pastor, bagaimana kriteria kita maju dalam iman? Bukan tandanya aku beriman terus. Tiap pagi aku gereja, tiap pagi misa, ini semua kewajiban. Sudahkah aku beriman? Itu masalah iman. Oke, itu salah satu fenomena tanda. Salah satu yang paling dalam kita maju dalam iman, buat kita mampu mengampuni siapapun. Jiwa kemampuan kita mengampuni siapapun, istri kita, pastor kita, dan siapapun, disitulah kita salah satu dimensi fundamental kita bebas maju dalam hal iman. Akhirnya, si Guti pengen liturgi, memberkati rumah, kita ibaratkan rumah, masalah lubang yang berkata rumahnya itu, dan berkata hadir dia, itu juga pengurus hubungan dan lain sebagainya. Sudahkah ini tanda-tanda orang beriman? Oke, salah satu poin, tapi yang paling fundamental lewat Injil hari ini, yang memiliki iman yang kuat, yang memiliki hati seperti hati Allah Trinitas, bahwa kita mampu, aku pun tidak menghukum engkau. Dimensi pengampunan masa prapaskah dan dimensi pengampunan lewat Injil hari ini, inilah kriteria, inilah yang mau ditampilkan oleh bacaan kita hari ini, tanda-tanda kita menghidupi hidup yang akan datang. Jangan hanya masa lalu, masa sekarang, tapi Injil hari ini kita mengarah kepada kehidupan yang akan datang. Kalau kita mampu mengampuni siapapun, disitulah kita memang matang dalam hidup rohani, matang dalam hidup iman. Maka saudara-saudari, dalam masa prapaskah yang kelima ini, marilah kita ingat kembali bahwa kita harus hidup di dua waktu, di tiga waktu, dulu, sekarang, dan akan datang. Kita melupakan kehidupan akan datang. Dan masa prapaskah ini dan bacaan kita hari ini mengingatkan kita kembali, hiduplah, lihatlah ke masa depan, masa datang. Bukan hanya dalam hal dunia ini, dalam hal surga juga. Itu yang ditekankan dengan bacaan kita hari ini. Aku pun tidak menghukum engkau. Disinilah nampak kematangan diri Yesus. Di situ nampak bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, menerima siapapun yang ada di dunia ini, dan kita pun mengarah ke situ. Dan mari kita